Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Aryadirana dengan NIM akhir 035. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi badan kerdil atau pendek yang diakibatkan kekurangan gizi kronis yang tidak tertangani dengan baik dan segera. Stunting termasuk salah satu dari permasalahan gizi yang terjadi di dunia atau di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Penyebab dari stunting yaitu yang pertama, riwayat BBLR. Bayi yang dilahirkan dengan berat kurang dari 2.500 gram atau yang disebut BBLR sebagian besar tidak dapat mengikuti perkembangan normal sesuai usia anak. Bayi yang dilahirkan dengan BBLR akan memiliki imunitas yang rendah dan mudah terpapar infeksi, dan pada perkembangan selanjutnya menyebabkan gangguan nutrisi. Yang kedua, riwayat infeksi. Infeksi masih menjadi masalah kesehatan pada anak yang tinggal di negara berkembang, diantaranya yaitu diare dan ispa. Kondisi lingkungan yang kotor, jumlah penduduk yang padat sangat mendukung terjadinya infeksi pada anak. Anak dengan infeksi yang terus-menerus akan mengalami penurunan kesehatan dan daya tahan tubuh. Diare yang terjadi terus-menerus atau berulang menyebabkan berkurangnya selera makan pada balita, mengurangi penyerapan nutrisi, meningkatkan kebutuhan metabolisme sehingga berisiko terjadinya stunting dan gangguan nutrisi lain pada anak. Yang ketiga, imunisasi. Imunisasi pada anak yang tidak lengkap dapat meningkatkan resiko stunting. Hal tersebut dikarenakan imunisasi diberikan untuk meningkatkan antibodi pada tubuh anak terhadap penyakit tertentu yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Yang keempat, pendidikan ibu. Pendidikan ibu memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan ibu dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu, diantaranya dalam memahami pemberian gizi yang baik pada anak, kebersihan ataupun perawatan kesehatan, sehingga pendidikan ibu dapat mempengaruhi terjadinya kasus stunting pada anak. Yang kelima, tinggi badan ibu. Stunting pada anak juga dipengaruhi oleh tinggi badan ibu. Ibu dengan perawaan pendek beresiko melahirkan anak dengan stunting karena kondisi fisik pada ibu dapat mewariskan struktur genetik yang dapat membawa sifat pendek, sehingga anak yang dilahirkan memiliki peluang untuk mewarisi gen pendek dari ibu. Yang keenam, pemberian ASI eksklusif. ASI adalah nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan otak dan fisik pada anak. Pemberian ASI bersifat eksklusif. Hal ini dikarenakan ASI saja tanpa makanan lain harus diberikan untuk bayi pada 0 sampai 6 bulan. Karena kandungan ASI yang terdiri dari berbagai macam zat gizi bermanfaat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi selanjutnya. Pemberian ASI dilanjutkan usia 2 tahun. Adapun tanda dan gejala yang membedakan anak yang mengalami stunting antara lain, yang pertama, memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. Yang ketiga, mengalami perkembangan yang terlambat sesuai anak seusianya. Dan yang keempat, anak menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit infeksi. Penanganan pada anak yang mengalami stunting. Yang pertama, memberikan nutrisi tambahan, termasuk protein hewani, lemak, dan kalori. Yang kedua, pemberian suplemen, termasuk vitamin A, zat besi, kalsium, dan yodium. Yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, atau bisa kita singkat PHBS, seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air yang bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lain sebagainya. Yang keempat,
memberikan imunisasi dasar dan tambahan untuk membangun sistem imun tubuh sehingga terhindar dari penyakit. Yang kelima, pantau pertumbuhan anak. Lakukan pemantauan pertumbuhan secara teratur dengan mengukur tinggi dan berat badan anak. Perhatikan apakah terdapat perubahan pada pertumbuhan anak. Yang keenam, stimulasi perkembangan. Berikan stimulasi permainan dan kegiatan yang mendukung perkembangan motorik dan kognitif pada anak, seperti membaca buku bersama, mainkan permainan edukatif, dan dorong kegiatan kreatif. Dan yang ketujuh, memperhatikan kesehatan umum anak. Dan yang kedelapan, pastikan anak mendapatkan vaksinasi yang sesuai dengan usianya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.